Jumpa lagi bersama saya, tentunya di channel Bindo Official. Kalian mungkin masih ingat kejadian di Langkat, Desa Naman Jahe, di mana ada berita 3 bocah hilang secara misterius pada tanggal 18 Oktober 2020 lalu. Dan dikabarkan sampai hari ini, sampai detik ini, keberadaan 3 bocah itu belum diketahui. Di mana para relawan dan dari pihak kepolisian sudah melakukan segala upaya yang semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian kepada ketiga bocah ini, tapi belum membuahkan hasil yang baik. Dan karena itulah disebut kehilangan 3 bocah ini sangat misterius. Karena dari jejak sebelum kehilangan ketiga bocah ini, mereka sempat terekam video oleh seorang warga. Mereka masih sempat bermain di sekitar lokasi di mana ada alat berat eskavator sedang bekerja untuk melakukan penggalian parit di areal perkebunan. Dan pada saat itu juga ketiga bocah itu tidak kembali lagi pulang ke rumah mereka. Yang jadi pertanyaan dari para warga, dari para netizen, ada yang bilang mereka tertimbun tanah yang dikorek oleh alat berat eskavator itu. Dan ada yang bilang mereka tenggelam di danau yang ada di dekat lokasi kejadian. Nah, yang saya bahas sekarang adalah danau yang berada di dekat lokasi kejadian tersebut, yaitu yang namanya Danau Pulkan. Danau Pulkan itu berjarak 1 kilometer dari Desa Naman Jahe, Kecamatan Selapian, Kabupaten Langkat. Dan tidak jauh dari lokasi kejadian di mana ketiga bocah itu dinyatakan hilang. Saya membuka Google Maps tadi, luas dari Danau Pulka itu diperkirakan mencapai 1000 meter persegi. Dan hampir mendekati 3 bulan lebih, ketiga bocah yang hilang itu, yang bernama Nijam, Jahra, dan Yogi, yang hilang secara misterius saat melihat alat berat ekskavator sedang memperbaiki parit di Desa Naman Jahe. Bicara soal danau yang tidak jauh dari lokasi terakhir 3 anak itu menghilang, juga menjadi spekulasi dari banyak kalangan soal kemungkinan anak itu tenggelam di dasar danau. Dan beberapa paranormal juga sudah dipanggil untuk mencoba menerawang makhluk apa yang ada di lokasi danau tersebut. Dan kesimpulannya berbagai macam. Ada yang mengatakan danau itu angker. Dan juga ada yang mengatakan anak itu disembunyikan oleh makhluk gaib di kawasan danau itu. Jika kita lihat dari gambar-gambar yang diunggah di Google Maps, danau tersebut memang cukup sepi dan jarang wisatawan yang datang ke lokasi. Memang kalau kita lihat, kalau kita amati dari Google Maps, kalau kita buka, memang danau itu jarang diminati oleh wisatawan. Jarang wisatawan yang berkunjung ke sana. Jadi masuk akal juga kalau dibilang danau itu banyak penghuninya, atau bisa disebut ada makhluk gaib yang berpenghuni di danau itu. Seperti itu teman-teman. Dan selain letaknya di perkebunan kelapa sawit, juga dikelilingi danau ada perkebunan karet milik warga tersebut. Di samping danau itu ada beberapa milik warga perkebunan karet, teman-teman. Dan belum lama ini dukun dan paranormal yang datang ke danau itu menemukan ikan mas tanpa bola mata di sekitaran danau tersebut. Nah, inilah yang menjadi spekulasi
Makanya banyak warga yang bilang kalau ketiga bocah yang hilang itu tenggelam di danau itu. Dan memang kalau kita lihat keberadaan danau itu memang sering dikaitkan dengan hilangnya 3 bocah di Naman Jahe, Sumatera Utara. Dan kepolisian juga sudah membentuk tim khusus untuk mencari ketiga bocah ini. Tapi sampai saat ini, sampai hari ini belum mendapat kabar di mana keberadaan ketiga anak itu. Dan dari tim kepolisian juga sudah melakukan pengecekan areal galian yang dilakukan oleh operator dari alat berat eskavator tersebut yang berada di lokasi kejadian hilangnya 3 bocah itu. Dan sampai-sampai keluarga dari ketiga anak yang hilang itu sudah lakukan doa bersama di lokasi Danau Pulka itu untuk memohon dan berharap agar ketiga anak itu segera ditemukan dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Doa bersama itu dipimpin oleh Najir Masjid Desa Naman Jahe. Dan kalau saya juga melihat dari danau ini, memang tampaknya danau ini sepertinya angker, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari gambar salah satu video yang menunjukkan bahwa danau itu memang nampaknya angker, teman-teman. Karena di mana dikatakan kalau danau itu lebih sering sepi, teman-teman. Tidak terlalu banyak pengunjung ke sana. Wisatawan tidak terlalu banyak yang berkunjung ke danau itu. Jadi bisa saja ketiga bocah itu tenggelam di danau itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau memang ketiga bocah itu tenggelam di danau itu sudah hampir 3 bulan, kenapa ketiga bocah itu tidak mengapung dari danau itu, teman-teman? Karena kan di mana kalau kejadian orang yang tenggelam pastinya paling lama 3 hari atau 4 hari setelah tenggelam pastinya akan mengapung karena udah organ tubuhnya udah membengkak, jadi pastinya akan mengapung seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini ketiga bocah ini kalau memang tenggelam di danau itu, ini sampai hari ini tidak ada tanda-tanda kalau bangkai tubuh ketiga bocah itu ditemukan di lokasi Danau Pulka itu, teman-teman. Jadi memang banyak spekulasi di daerah danau itu. Apa iya mereka tenggelam di Danau Pulka tersebut, teman-teman? Karena seluruh warga juga dari relawan juga sudah melakukan pencarian bahkan dari Basarnas ada yang sudah melakukan penyisiran di areal danau itu, teman-teman. Dan bahkan dari segala penjuru paranormal sudah dipanggil untuk melakukan spiritual di areal danau itu. Dan hasilnya belum memberikan tanda-tanda kalau ketiga anak itu berada di danau itu, teman-teman. Jadi memang sampai hari ini, sampai detik ini, kehilangan dari ketiga anak ini masih misterius, teman-teman. Masih jadi spekulasi. Karena di mana dari pihak kepolisian juga belum bisa menyatakan kalau ketiga anak ini sudah meninggal atau sudah tiada, seperti itu, teman-teman. Karena jejak mereka tidak diketahui di mana keberadaan mereka sampai sekarang. Dan kalaupun sudah meninggal, organ tubuh mereka pastinya bisa ditemukan, seperti itu, teman-teman. Kalau memang ketiga anak itu sudah meninggal, paling tidak organ tubuhnya bisa diketahui dimakamkan di kampung halaman mereka, teman-teman. Ini tidak, dari pihak manapun tidak bisa memastikan kalau ketiga bocah itu sudah meninggal atau diculik orang, gitu, teman-teman. Makanya kehilangan dari ketiga bocah ini jadi pertanyaan, seperti itu, teman-teman.
Jadi itulah sedikit yang kita bahas tentang Danau Pulka yang berada di sekitar lokasi kejadian hilangnya 3 bocah itu, teman-teman. Kita berharap semoga Tuhan menunjukkan jalan kepada ketiga bocah itu agar segera ditemukan. Dan mudah-mudahan mereka bertiga masih selamat dan sehat-sehat saja supaya bisa berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Jadi itulah sedikit yang bisa saya ulas tentang Danau Pulkam, di mana kejadian kehilangan ketiga bocah itu berada di dekat Danau Pulka yang sempat diduga kalau ketiga bocah itu tenggelam di danau itu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau teman-teman merasa suka sama video ini, tolong di like dan share sama teman-temannya. Dan jangan lupa di komen tentang video ini, kejadian yang menimpa ketiga bocah itu, teman-teman. Tolong diberi saran atau masukan untuk dalam pencarian ketiga bocah ini, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau ada perkataan saya yang kurang pas, yang salah, mohon teman-teman maklumi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di video berikutnya.